Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, pendengar berjumpa lagi dengan program Ranah Diplomasi di Voice of Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas tentang hubungan bilateral Indonesia dan juga Turki. Yang mana kali ini kita akan bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Ahmad Rizal Purnama. Sudah tersambung via Zoom, saya sapa beliau di Ankara. Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Mas Agus. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, teman-teman di sini juga di Jakarta baik-baik saja. Dan cuaca Alhamdulillah. sekarang sedang peralihan kalau di Jakarta, Pak, dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi ya walaupun ada kadang-kadang gerimis masih gitu, tapi ya buat lumayan juga begitu. Daya tahan tubuh agak terganggu juga nih teman-teman. Tapi mudah-mudahan sekarang udah pada sembuh semua. Gimana dengan Bapak di sana, Pak? Ya, di sini juga musim peralihan nih dari musim dingin menuju ke spring ya. Jadi kadang-kadang em, tiba-tiba hangat atau cenderung panas, tapi tiba-tiba juga dingin lagi gitu. Jadi memang Hmm, rentan juga buat teman-teman di sini untuk kesehatannya ya, karena ya, selalu masa transisi itu selalu seperti itu. ya. Kalau di sana 4 musim, Pak ya? Ya, 4 musim. Di sini 4 musim. Sekarang menuju ke spring kita. Baik, mudah-mudahan sehat selalu, lancar Ah, puasanya ya Pak Amin, ya. amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Baik, kali ini kita akan membahas Pak hubungan diplomatik kita dengan Turki ya, dan tentu ini sudah terjalin lama ya Pak ya, dari tahun 1950, mohon dikoreksi kalau salah. Betul. Dan kedua negara sama-sama memposisikan diri sebagai negara demokratis, modern dan berpenduduk mayoritas Muslim. Nah ini yang menjadi persamaan kita. Namun tentunya tercatat lebih dari 15 kali ya kunjungan pimpinan dari kedua belah pihak dilakukan, yang ini menunjukkan keakraban dua negara sahabat. Nah tentu banyak cerita Pak yang bisa Pak Dubes eh, bagikan untuk mendengar Voice of Indonesia mengenai kisah di balik hubungan diplomatik Indonesia dan Turki dalam usianya yang ke-74. Nah ketika itu mungkin ya namanya juga masih nama yang lama ya Pak ya, sekarang kan sudah berganti menjadi nama negara yang baru begitu, Turkiye. Nah, pasti ada kisah-kisah yang bisa dibagikan. Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Agus. Selamat sore di Jakarta berarti kepada seluruh pendengar Voice of Indonesia. Terima kasih tadi sudah menyampaikan memang hubungan Indonesia-Turki itu sebetulnya sudah terjalin cukup lama. Kalau tadi disebut misalnya tahun 1950 itu adalah formal dari sebuah hubungan diplomatik antara dua negara di mana kedua negara uh, menandatangani lah hubungan diplomatik kedua negara. Tetapi sesungguhnya hubungan kita jauh uh, lebih jauh dari itu. Bahkan pada abad ke-15 hubungan antara Indonesia dengan Turki sudah terjalin di saat misalnya Raden Fatah saat itu menerima pengakuan dari Turki sebagai Khalifatul Khalifah fi Ardi Jawa. Bahasanya adalah wakil dari kerajaan Utsmani saat itu, Mhm. Ottoman, di tanah Jawa. Jadi itu adalah sebuah pengakuan hubungan antara Turki atau saat itu adalah kerajaan Utsmani dengan eh, raja-raja di tanah Jawa saat itu. Sudah Belum berabad-abad lagi kalau begitu ya, Pak ya? gimana? Sudah berabad-abad kalau begitu ya? Oh, itu pada abad ke-15 Mhm. pastinya. Ya. Memang saya sebetulnya juga sedang ingin mencari betul autentifikasi dari cerita itu atau sejarah itu. Karena ini banyak sekali diangkat, Mhm. dimuat di berbagai literatur juga. Beberapa profesor dari Turki juga mengangkat ini secara langsung ketika saya bertemu. Tetapi saya pengen sebetulnya mendapatkan data ataupun dokumen otentifikasinya sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lah secara ilmiah. Belum lagi ketika misalnya abad ke-16 Ya. Mas Agus di mana Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh waktu itu berjuang bersama untuk
melawan invasi Portugis di Sumatera saat itu. Jadi Hmm. memang ada bantuan khusus yang dikirim oleh Kesultanan Utsmani untuk membantu Kesultanan Aceh untuk berjuang mengusir invasi Portugis ke Sumatera di abad ke-16. Jadi ini Ya. adalah sejarah yang memang banyak sering disebut-sebut yang menunjukkan sebetulnya ada keterikatan secara historis yang sangat lama antara Indonesia dan Turki. Nah, bicara tentang hubungan kita secara yang lebih modern saat ini, yang tadi sudah disebut tahun 1950, Ya. hubungan Indonesia dengan Turki menjadi sangat mencuat ketika kedua negara juga mulai tampil ya, Mas Agus, Ya. di menjadi negara besar di masing-masing kawasannya. Ketika Indonesia terus menjadi negara bahkan menjadi anggota G20, di saat yang sama juga Turki juga menjadi anggota G20. Disitulah muncul kesamaan kepentingan ya dan kesamaan tanggung jawab dua negara karena kan sesuai konstitusi kita kita akan bertanggung jawab diplomasi atau politik luar negeri kita negara kita ini bukan saja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dari sisi apa namanya ekonomi kepentingan nasional kita tetapi juga kita punya kewajiban untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Di sanalah sebetulnya ketemu di mana ketika kita menjadi negara yang sangat diperhitungkan di kawasan maupun di dunia di saat yang sama juga Turki uh, menjadi negara besar di kawasannya dan diperhitungkan di tingkat global, disitulah ketemu kepentingan nasional kita dan kepentingan tanggung jawab kita terhadap kawasan dan dunia yang juga dimiliki oleh Turki. Nah, oleh karenanya pada tahun 2011 kita menandatangani apa yang disebut dengan Enhanced Partnership Agreement antara Indonesia dan Turki. Itulah kemitraan strategis kita dibangun di tahun 2011 saat itu, di mana saat ini sudah berjalan sangat panjang. Kita berganti pemerintahan, Pak Erdogan masih ada sebagai ketua partai di Turki yang berkuasa saat ini dan masih menjadi presiden. Dan terakhir tahun 2022 kemarin, Mas Agus, kalau saya Ya. boleh cerita, kita menandatangani meluncurkan apa yang disebut dengan mekanisme bilateral tingkat tertinggi yang dikomandoi oleh kedua kepala negara kita, yaitu Presiden Indonesia dan Presiden Turki di sela-sela uh, G20 di Bali tahun 2022 itu ditandatangani semacam perjanjian mekanisme bilateral di mana kedua kepala negara berjanji untuk bertemu setiap 2 tahun sekali untuk membahas berbagai perkembangan hubungan bilateral kedua negara dan peran kedua negara di kawasan dan global dan juga bukan saja mereview tetapi memberikan semacam arahan ke depan bagaimana kedua negara bisa menavigasi hubungan bilateral kedua negara dan juga peran dan kontribusinya di level global. Itu di tahun 2022 dan tidak banyak Mas Agus, Indonesia hanya memiliki ini dengan seingat saya dengan 5 negara saat ini. Oh ya. Yang pertama Singapura, Malaysia, Australia itu adalah negara-negara sahabat dalam artian karena berdekatan dengan kita. Mhm. Yang keempat adalah Turki dan yang kelima baru kemarin ditandatangani kalau tidak salah dengan Saudi. Jadi hanya 5 negara yang kita Indonesia memiliki kemitraan yang setinggi itu, di mana kepala negara langsung uh, menavigasi hubungan kedua negara ini. Dan Turki punya sekitar 15 atau 16 begitu dengan beberapa negara yang tentunya mereka yang negara-negara banyakkan di negara-negara di kawasan mereka Ya. dan hanya satu di Asia Tenggara dengan Indonesia. Oh, luar Mas biasa Agus. ya. Jadi itu menunjukkan bagaimana pentingnya Hmm. hubungan kedua negara. Baik. Luar biasa, ternyata begitu harmonis, begitu tinggi capaian yang sudah diraih oleh kedua negara bersahabat ini. Ya, secara sejarah tadi, secara historis memang panjang sekali dan ternyata bisa dipelihara dengan baik sampai sekarang menjadi sebuah negara dengan memiliki hubungan bilateral yang tertinggi. Wah, ini langka ya untuk Indonesia dan juga untuk Turki ya. Meskipun sudah belasan tapi lebih banyak negara-negara di kawasan sekitar Turki. Tapi satu-satunya Indonesia menjadi negara sahabat Turki. Nah, ini tentu baik Indonesia maupun Turki
tergabung juga ya dalam kesamaan-kesamaan pemikiran, pandangan, dan tadi sudah bekerja sama di dalam organisasi kerjasama antar bangsa yang sama, di antaranya mungkin WTO ya Pak ya, World Trade Ya, Organization, kemudian Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, kemudian D8, tadi Bapak juga sudah menyinggung G20 juga. Bagaimana Pak kolaborasi yang terjalin selama ini Pak dalam prakarsa dan kerjasama ekonomi? Apakah Turkiye berperan besar sebagai hub rantai pasok produk Indonesia ke Uni Eropa, dan sebaliknya Indonesia menjadi hub produk Turkiye di Asia Tenggara? Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari ya, sisi itu ya. ini yang juga kita harus manfaatkan secara maksimal ya, Hmm, uh, Mas Agus, karena potensi kedua negara yang memang sangat strategis di kawasannya masing-masing. ya, Bukan saja di urusan politik, keamanan. Dalam hal ini Indonesia kan sangat menjadi penyangga lah, stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, karena Indonesia adalah memang key player, ya kan, pemain utama, ya, pemain kunci di kawasan kita. Di saat yang sama juga Turki adalah pemain kunci di kawasan Turki dalam hmm, hal ini Eropa, ya kan, karena dia adalah bagian daripada bagian negara di kawasan Eropa dan Middle East atau kawasan Timur Tengah. Dia punya peran yang sangat besar di bagaimana memastikan stabilitas, eh, keamanan dan kesejahteraan di kawasannya masing-masing. Nah, dua negara ini pun tentu dari sisi lokasi, aspek geostrategisnya dan aspek geostrategis dan geoekonominya memang sangat sangat strategis. Tentu Turki, di mana dia berada di kawasan Eropa dengan standar, apa yang disebut dengan custom union dengan Uni Eropa, memiliki standar produk dan standar mutu dari yang terkait dengan custom union di Uni Eropa, maka dia bisa menjadi hub tentu hmm, untuk pasar-pasar kita di Uni Eropa kalau memang kita punya kesulitan masuk ke Uni Eropa secara langsung tentu. Di saat yang sama, Turki juga punya kepentingan besar kepada kita karena kita adalah bukan saja, nggak usah ngelihat kawasannya ya Mas ya. ya, Kita dengan 280 juta populasi kita itu adalah pasar yang sangat besar buat Turki menurut saya, yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi ke depan. ya, Belum lagi kita bicara single market ASEAN, di mana kita kan punya trade agreement di ASEAN menjadi single market. Nah, dengan Indonesia dengan populasi yang sangat besar seperti itu dan adanya single market agreement di kawasan Asia Tenggara, maka Indonesia bisa dan bahkan memang sangat potensial untuk menjadi production base bagi hmm, Turki itu sendiri, bagi produk-produk Turki. Sehingga kalau mereka punya pabrik atau punya perusahaan yang memproduksi sesuatu untuk pasar Indonesia, di saat yang sama bisa memanfaatkan single market ASEAN itu untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dan itu sangat menguntungkan buat kita. Bukan saja dari sisi investasi Turki di Indonesia yang memang kita harapkan karena dia memiliki keunggulan dari sisi standar produknya, tapi di saat yang sama Indonesia bisa mereekspor produk-produk yang dihasilkan di Turki di Indonesia untuk ke pasar-pasar di Asia Tenggara. Itu yang terus kita dorong, ya, Mas Agus. ya. Em, ini saya ingin mengkonfirmasi sepanjang 2022 lalu ya, total volume perdagangan Indonesia Turkiye ini mencapai hampir 3 miliar dolar Amerika Serikat, Pak Dubes. Nah, dengan ekspor dari Indonesia yang didominasi minyak sawit, kemudian baja, fiber karet dan kertas. Nah, adapun impor dari Turkiye didominasi oleh produk-produk seperti minyak mentah, alutsista dan turbin. Nah, apa saja sebenarnya potensi perdagangan yang sangat berpeluang Pak dikembangkan ya utamanya oleh pengusaha Indonesia ya yang ingin masuk ke pasar Turki ya? Ya, makasih Mas Agus, ini pertanyaan sangat strategis menurut saya. Saya dalam 5 bulan terakhir penugasan saya di Turki ini, saya baru 5 bulan berada di Turki dan Oh ya. mungkin sudah ketemu dengan lebih dari 200 pengusaha ya di Turki ini. Saya lihat ada dua
masalah sebelum saya masuk ke nanti produk-produknya, Mas. Dua isu yang harus kita selesaikan di Turki, dan ini saya sampaikan di berbagai macam forum dan di berbagai macam kesempatan, termasuk ketika saya interview terakhir kemarin dengan koran Daily Sabah, koran terbesar di Turki. Mhm. Saya kebetulan dapat kesempatan interview dan dimuat satu page, full page di koran tersebut. Saya sampaikan ada dua masalah yang kita harus address. Yang pertama, ada yang saya sebut dengan mental atau mindset barrier, Mas. Hmm. Jadi mindset barrier itu karena memang faktanya kita jauh, ya kan? Kita cukup jauh dari sisi jarak, meskipun tidak sejauh Amerika, tetapi kita cukup jauh. Nah, ada mental barrier di pengusaha-pengusaha kita. Jadi bukan hanya pengusaha Indonesia, tapi juga pengusaha Turki, di mana mereka cukup comfortable, mereka sudah nyaman dengan pasar tradisional mereka. Indonesia misalnya, mereka cukup nyaman dengan pasar domestik, Mas. Ya. 280 juta orang, ya kan? Jadi orientasi ekspornya itu harus kita dorong. Belum lagi ketika kita bicara ekspor produk apa, pengusaha-pengusaha Indonesia, mereka nyaman dengan negara-negara sekitar, negara-negara mitra tradisionalnya, tentu Ya. negara-negara ASEAN. Di sana ada, kalau kita perluas ke Asia Timur, di sana ada Jepang, Korea, dan Cina, ya kan? Ya. Kalau kita agak ke belakang sedikit, di sana ada Australia dan New Zealand. Dan kalau agak jauh sedikit, biasanya ya Amerika dan Eropa Barat, Mas, sebagai pasar tradisional. Jadi ini yang dihadapi oleh pengusaha Indonesia. Di saat yang sama, saya sampaikan pengusaha Turki juga sama. Mereka hanya fokus kepada pasar tradisional mereka, which is di Eropa yang memang besar pasarnya. Ya. Lalu Timur Tengah, negara dia berbatasan dengan negara-negara Timur Tengah seperti Irak, ya kan? Itu kan dia berbatasan langsung dengan beberapa negara Timur Tengah, dan paling jauh Asia Tengah, Mas. Hmm. Ya, Ya. belum belum menjadi tren pengusaha-pengusaha Turki masuk ke pasar-pasar di Asia Tenggara atau Indo-Pasifik yang bulk ekonominya sangat besar gitu loh. Ya. Ya. Bahkan diprediksi ke 20-30 tahun yang akan datang 52% GDP dunia itu akan ada di kawasan kita gitu. Dan ini yang saya selalu sampaikan ke mereka. They have they have to go beyond their traditional market. Di sana ada pasar yang disebut Indonesia, di pasar ASEAN, pasar Indo-Pasifik yang besar betul, yang punya potensi tidak kalah dengan pasar yang ada saat ini. Mereka itu pertama, Mas. Yang kedua, problem kita adalah kita belum punya trade agreement dengan Turki. Sehingga trade agreement yang kita sudah launching, negosiasi sudah 5-6 tahun terakhir, tapi belum selesai karena ada pandemi, karena ada macam-macam. Ini belum selesai, sehingga produk-produk Turki ke Indonesia juga sulit masuk. Produk Indonesia juga sulit kompetitif dengan produk-produk negara lain yang sudah punya perjanjian perdagangan. Padahal kalau kita bicara produk Turki, Mas, karena standarnya Eropa, harganya relatif murah dibandingkan Eropa dan Amerika, kita bisa mengimpor, misalnya import pun, kita bisa mengimpor jauh lebih murah dengan kualitas yang cukup baik dan sangat baik, karena standarnya standar Eropa. Oh, begitu ya. Sehingga sekarang devisa kita jauh lebih turun, lebih murah. Belum lagi kita bicara kalau awal-awal import, kemudian mereka melihat pasarnya besar, akhirnya mereka bikin pabrik, ya kan? Ekspansi bisnisnya ke Indonesia itu jauh lebih menguntungkan ke depannya. Ini adalah problem yang harus kita selesaikan segera. Nah, bicara tentang potensi, betul. Oleh karenanya, Mas, berdasarkan itu kenapa pasar lebih dari 350 juta Indonesia dengan Turki 86 juta, kita 280 juta, ini kalau digabung lebih dari 350, kok angka perdagangannya tadi disebut ya hampir-hampir 3 billion tahun 2022, bahkan di tahun 2023 turun sedikit di angka 2,3-an billion US dollar gitu. Nah, ini masalah yang harus kita address segera. Saya selalu bilang our trade volume below potential. Jauh, far below potential. Sangat jauh dari potensi yang sesungguhnya. Dan ini yang harus kita dobrak. Nah, tadi bicara tentang produk-produk, tadi sudah disebutkan beberapa produk yang memang yang sangat potensial masuk Turki. Saya, Mas, ketika saya tiba, saya sudah sampaikan ke tim saya, kita harus identifikasi 20+20, saya bilang. Apa itu 20+20? 20 produk yang memang mayoritas saat ini dari ekspor kita ke Turki sekitar 1,9, Mas, 2 billion, hampir 2 billion itu. Jadi memang kita tuh surplusnya banyak sekali, Mas.
dengan Turki. Turki itu defisitnya luar biasa. Jadi kita ekspor, dari ekspor kita yang 2 bilion itu, 20 produk utama kita itu represent lebih dari 70% ekspor kita, Mas. Oh, Artinya apa? Kalau kita mempertahankan produk 20 ini dan kita memperdalam produknya yang 20 ini, mhm. maka kita akan berhasil setidaknya memaintain volume perdagangan. Kalau tidak kita mengekspansi dan memperbesarnya. Dari Karena situ kita saja sudah fokus ke surplus begitu 20. ya? Betul. Mhm. Dan dengan 20 produk itu. Nah, di situ tadi yang udah disebutin oleh apa namanya Mas Agus, kelapa sawit, baja, fiber, karet, kertas itu adalah produk-produk utama kita. Ya. Nah, lalu selain itu Mas, kita bicara 20 berikutnya, 20 plus 20 yang tadi saya bilang. 20 berikutnya adalah 20 produk yang punya potensi besar yang Mhm. saat ini belum masuk Turki, tapi punya potensi besar untuk masuk Turki. Ya, Dari ya. mana kita melihatnya, Mas? Dari produk-produk yang kita mengekspor ke negara lain Mhm. secara konsisten, artinya kita punya kemampuan, kapasitas untuk memproduksi barang tersebut. Di saat yang sama, Turki, di saat yang sama, Turki mengimpor produk-produk tersebut, tapi bukan dari Indonesia, Mas. Ya, dari mana, Pak? Itu adalah punya potensi dari negara lain. Oh, oke. Dia dia impor dari negara lain, bukan dari Indonesia, tetapi Indonesia selama ini bisa mengekspor. Artinya kita punya kemampuan Oh, ya, ekspor, ya, ya. tapi bukan ke Turki. Di sinilah potensi yang Ya. saya bilang 20 tadi. Kita harus bekerja, bahkan saya bekerja sampai detail bicara tentang siapa nama eksportir, apa namanya, importir dari Turki, Ya. perusahaan-perusahaannya, nama-nama perusahaannya apa, kompetitor kita siapa dari produk-produk tersebut, ya kan? Ya. Yang selanjutnya saya bicara lagi apa regulasi, apakah masalahnya ada customnya, apakah ada regulasi-regulasi lain yang menghambat kita bisa masuk. Dari Baik. situ kita akan mendobrak pasar Turki dengan 20 produk potensial. Apa itu? Contohnya batu bara, Mas. Batu bara. Batu bara kita 46 billion US dollar mengekspor, Mas. Turki 1 tahun itu mengimpor sekitar eh, 8 12 billion US dollar. Mhm. Kita dari 46 tidak satu pun, tidak satu rupiah, tidak satu dolar pun kita mengekspor ke Turki. Di saat yang sama, Turki 12 billion dia import, tidak satu pun dari Indonesia. Nah, ini potensi besar Ya, tentu. ya. Ya, itu jelas. Oke. Ada emas. Emas juga begitu. Emas kita punya potensi besar untuk masuk karena importasi Turki sekitar 12 sekitar 19 lebih besar lagi 19 billion US dollar, tetapi kita sekitar 5 billion tapi kita tidak mengekspor ke Turki. Turki ngambil dari yang lain. Peralatan spare part mobil yang kita bisa bikin itu juga pasarnya besar di Turki sekitar 22 juta 22 billion US dollar. Kita juga mengekspor meskipun tidak terlalu besar sekitar 3 billion kalau tidak salah, tetapi kita belum ekspor ke Turki. Baik. Those are products yang potensial, Mas. Selain saya bisa jabarkan ada 20 produk tapi saya nggak bisa mungkin jabarkan satu di sini. Baik. Kira-kira Nah, itu. bagaimana dengan yang satu ini? Mungkin ini juga tidak kalah strategisnya nih. Apakah termasuk juga ke dalam 20 plusnya itu tadi? Terkait dengan industri dan teknologi pertahanan. Nah, ini salah satunya yang terkenalkan drone ya, kemudian rudal dan Yes. tank. Nah, bagaimana kerjasama alutsista yang terjalin selama ini juga Pak antara Indonesia dan Turki ya? Nah, ini saya tuh punya prioritas 1+4 Mas di Mas Agus di Turki ini. Mhm. Semuanya itu kaitannya sama ekonomi. Jadi ketika saya ditanya prioritas kamu eh, 3 prioritas apa? Satu ekonomi, 2 ekonomi, 3 ekonomi. Itu prioritas saya di Turki. Nah, Iya, saya iya. punya formula apa yang saya sebut dengan 1+4 Mas. Satu itu trade yang tadi kita udah bahas panjang lebar. Oke. Trade pertama itu yang satu. Yang empat ini semua hal-hal yang kita butuh di mana Turki punya kapasitas dan Turki memberikan peluang besar Baik. untuk kerjasama ekonomi. Yang pertama defense, industri pertahanan. Ini yang tadi Mas Agus tanyakan. Mhm. Yang kedua energi, Mas. Yang ketiga industri farmasi dan kesehatan, termasuk alat kesehatan. Ya. Yang keempat, satu ya kan 1+4. Yang terakhir 4 adalah konstruksi atau infrastruktur. Saya masuk ke defense dulu karena ini yang ditanyakan oleh Mas Agus tadi. Ya. Defense-nya Turki saat ini Mas luar biasa 20 tahun terakhir mereka berkembang sangat pesat
saat ini industri pertahanan Turki itu sudah mengekspor ke 185 negara. Jumlah produknya di tahun 2023 masih yang kemarin, jumlah produknya sekitar 230 produk dengan nilai sekitar 5,5 billion US dollar. Dan pada tahun depan itu sudah ada taken kontrak sekitar 10 billion US dollar. Itu besaran defense industry atau industri pertahanannya Turki, Mas. Baik. Nah, kalau kita bicara lagi tentang terakhir Turki, 7 perusahaan Turki itu masuk dalam 100 perusahaan terbesar di di dunia di industri pertahanannya. Baik. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka bisa maju, saya lihat milestone industri pertahanan di Turki ya, Mas Agus. Kita tuh dengan Turki mungkin di sekitar Turki tahun 2000-an, Mas, 2000-2004. Ya. Di mana Turki saat itu masih melakukan joint production, membeli dan melakukan joint production. Dan itulah yang saat ini sedang kita lakukan dengan Turki. Dan Turki sangat membuka peluang yang luar biasa untuk alih teknologi. Disinilah kita harus belajar dari Turki bagaimana mereka membangun industri pertahanannya. Setelah itu kita mereplikasi apa yang bisa kita replikasi disesuaikan dengan kepentingan kita dan situasi kita untuk kemudian kita bisa bersama-sama membangun industri pertahanan kita. Di sini Mas, saya udah ketemu mungkin lebih dari 25 industri pertahanan Turki. Turki itu punya model UMKM Mas. Kalau boleh saya bikin klasifikasi misalnya tier 1 industri pertahanan ini perusahaan-perusahaan gede. Thais, Havelsan, Aselsan, BMC, Baykar yang membuat drone terbaik dunia itu. Oh, ya. Kemarin saya habis di sana. Ada lagi tier 2 dan tier 3 ini sebenarnya UMKM, Mas. Mereka tuh UMKM mereka, kalau kita tuh mungkin masih UMKM kita membuat batik, handicraft itu bagus, gak ada masalah. Tetapi juga kita harus go beyond that. Karena industri UMKM Turki itu udah yang dibangun adalah setirnya pesawat, Mas. Oh, sayapnya Boeing mereka yang buat, Mas. kelasnya beda UMKM-nya ya. Nah, itu dia. Ya, itu yang kita harus belajar kalau menurut saya. Itu terjadi karena mereka berhasil membangun apa yang disebut dengan industri pertahanannya, Mas. Baik, Pak Dubes. Ini banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi waktu kita terbatas. Yang terakhir barangkali kan kita juga belum membahas people to people kita, Yes. Kemudian juga sektor-sektor lain yang potensial. Nah mungkin di sesi berikutnya kita akan buka sesi tersendiri sepertinya. Tapi paling tidak mungkin pernyataan penutup dari Pak Dubes terkait semakin kokohnya hubungan bilateral Indonesia dan Turki ini bagaimana kita jaga, kita pelihara, dan tantangan ke depan juga kan tidak semakin sederhana ya. Artinya mungkin pengaruh global juga ini bisa saja mempengaruhi begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia ke depan? Ya, yang jelas kita melihat harus kemitraan kita dengan Turki kita lihat dalam konteks tanggung jawab kita bukan saja untuk our two people, untuk rakyat kita, Mas, dengan Turki, tetapi tanggung jawab kita untuk dunia. Karena dengan status kita tadi yang disebutkan 2 negara muslim terbesar, 2 negara demokratis, ya kan, 2 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi baik karena anggota G20, maka kerjasama kita ini harusnya memberikan dampak positif bukan saja buat rakyat kita, tetapi juga rakyat kedua negara. Oleh karenanya, saya terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja keras, membangun hubungan yang baik ini, semua sektor, baik industri, pemerintahnya, parlemennya, pengusahanya, masyarakatnya juga, mahasiswa-mahasiswa kita yang terus bertambah saat ini lebih dari 5.000 mahasiswa di Turki, bekerja keras, membangun kemitraan yang strategis dengan Turki untuk kemanfaatan baik buat kita, bangsa kita, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik dan lebih damai. Itu mungkin Mas penutup dari saya. Mudah-mudahan ya Pak. Pak Rijal, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Waduh, kurang sekali nih waktunya. Nanti kita buka sesi baru lagi ya Pak ya. Insya Allah, Karena masih banyak cerita sepertinya dan juga informasi-informasi yang penting, yang strategis yang bisa dibagikan oleh Pak Dubes ini. Salam dari Jakarta, Pak Dubes.
Sehat selalu. Salam semua teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi akan berbuka di Jakarta. Baik, Kami masih nggak cukup lama. baik. Asik. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Dubes. Demikian pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye, Bapak Ahmad Rizal Purnama, sudah bersama kita dalam ranah diplomasi kali ini. Dan terima kasih atensi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.